Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rafyandi dari kelas 11 RWL. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan berorientasi objek. 1. Analisis berorientasi objek. Analisis berorientasi objek adalah tahapan untuk menganalisis spesifikasi atau kebutuhan akan sistem yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek. OOA atau Object Oriented Analysis biasanya menggunakan kartu CRC untuk membangun kelas-kelas yang akan digunakan atau menggunakan UML pada bagian diagram use case, diagram kelas, dan diagram objek. Sebelum perkembangan UML, ada beberapa bahasa pemodelan yang berkembang untuk memodelkan sistem berorientasi objek. Bahasa pemodelan tersebut: 1. CRC, komponen atau Component Responsibility Collaborator. 2. Metode Butch. Yang ketiga, OMT atau Object Modeling Technique. Dan keempat, OOC, Object Oriented Software Engineering. Dan kelima, metode Code Jordan. Desain berorientasi objek. Desain berorientasi objek adalah tahapan perantara untuk memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan dengan pemrograman berorientasi objek. Pemodelan berorientasi objek biasanya dituangkan dalam kode dokumentasi perangkat lunak dengan menggunakan perangkat pemodelan berorientasi objek UML. Case Tool. Case Tool adalah alat bantu untuk pengembangan perangkat lunak agar hasilnya lebih baik dan waktu pengerjaannya lebih singkat. Perangkat lunak termasuk Case Tool dapat merupakan perangkat lunak dalam tahap analisis, desain, dokumentasi, maupun implementasi ke dalam kode program dan pengujian program. Pengelompokan Case Tool. Pengelompokan Case Tool: 1. Pendukung alur hidup perangkat lunak. 2. Dimensi integritas. 3. Dimensi konstruksi. Dan keempat, dimensi case berbasis keilmuan. Yang kedua, pengertian pemrograman berorientasi objek. Metodologi berorientasi objek adalah suatu strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang dilakukan terhadapnya. Keuntungan metodologi berorientasi objek: 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Kecepatan pengembangan. 3. Kemudahan pemeliharaan. 4. Adanya konsistensi. Dan kelima, meningkatkan kualitas perangkat lunak. Bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman berorientasi objek: 1. Bahasa pemrograman Smalltalk. 2. EFL. Yang ketiga C++. Dan keempat Java. Dan kelima PHP atau web. Konsep dasar berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek merupakan suatu teknik atau cara pendekatan dalam melihat permasalahan dalam sistem. Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek di dunia nyata. Konsep dasar metodologi berorientasi objek: 1. Kelas. 2. Objek. 3. Metode. 4. Atribut. Yang kelima, abstraksi. Yang keenam, enkapsulasi. Yang ketujuh, pewarisan. Ke-8, antarmuka. Ke-9, reusability. Yang ke-10, generasi. 11, komunikasi. 12, polimorfisme. Dan ke-13, efek. Perbandingan pendekatan OO dan terstruktur. Perbedaan yang paling dasar dari pendekatan terstruktur dan pendekatan OO adalah pada metode berorientasi fungsi atau aliran data. Dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai proses yang lebih kecil. Pemodelan dan UML. Pemodelan adalah gambaran realita yang simpel dan dituangkan dalam bentuk pemetaan dengan aturan tertentu. Perangkat pemodelan: 1. Komunikasi. 2. Eksperimentasi. Yang ketiga, prediksi. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan mendukung diagram dan teks-teks pendukung. UML hanya berfungsi untuk melakukan pemodelan secara fisik. UML adalah kumpulan spesifikasi yang dikeluarkan Object Management Group atau OMG. UML diagram terdiri dari tiga struktur. 1. Struktur diagram. 2. Behavior diagram. Yang ketiga, interaction diagram. Struktur diagram yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu struktur statis dan sistem yang dimodelkan. Behavior diagram yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan pada sebuah sistem. Yang ketiga, interaction diagram yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi sistem dengan sistem lain maupun interaksi antar subsistem pada suatu sistem.